Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Jani Martin Tilo dengan NIM 85992491. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Prodi PGSD dari UT Jayapura Salut Timika. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial online dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevannya di era digital. Nah, topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyambung utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Nah, oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Nah, soal yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulado, yang artinya di depan memberikan teladan. Prinsip ini mengemukakan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Nah, contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Prinsip yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Prinsip yang ketiga yaitu tut uri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, soal yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberikan contoh menggunakan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Nah, soal yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara
masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Nah, dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Demikian presentasi dari saya. Jika masih banyak yang perlu untuk ditambahkan atau masih ada yang salah, mohon diberi komentar agar saya bisa memperbaikinya. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga sudah menonton video saya. Akhir kata, shalom dan bye-bye.